ketika presiden terkejut menemukan istrinya yang dibencinya ternyata bekerja sebagai pelayan di restoran. Jadi, dia ingin mendekat dan bertanya, tapi temannya menariknya ke samping. Memintanya untuk mengamati dulu baru bertanya. Melihat istrinya dengan serius membersihkan meja, dan tangannya penuh dengan kapalan dan luka. Ini membuatnya tak bisa tidak mengubah sikapnya terhadap gadis itu. Ternyata, presiden dan gadis itu menikah karena pengaturan keluarga. Dia selalu berpikir gadis itu menikah dengannya karena mengincar uangnya. Tapi sekarang dia benar-benar tak menyangka. Gadis itu lebih memilih menghasilkan uang dengan tangannya sendiri daripada meminta uang darinya. Saat itu juga, seorang pengemis datang mendekat. Bos yang dimintai uang malah dengan tidak sabar ingin mengusirnya. Namun gadis yang baik hati itu berlari mendekat, membantu pengemis tersebut duduk di kursi. Lalu berkata kepada bos bahwa pengemis itu adalah kerabatnya. Dia bahkan menggunakan upah kerjanya untuk membelikan makanan bagi orang tua. Itu sanksi. Iyo yang melihat kejadian tersebut mulai tertarik pada gadis itu. Saat gadis itu menemani orang tua makan, dia dilihat oleh seorang wanita dari meja sebelah. Lalu, dia berkata kepada suaminya, "Orang ini kotor sekali. Sampai aku kehilangan nafsu makan." Bos kenapa di toko ini semua yang kotor bisa masuk? Gadis itu tidak suka melihat mereka menghina orang tua. Dia langsung berdiri dan memarahi mereka. Tidak boleh memperlakukan orang tua seperti ini. Mereka juga akan tua suatu hari nanti. Kalau berani menghina orang tua lagi, tidak akan dimaafkan. Wanita licik itu ketakutan oleh keberanian gadis tersebut. Tanpa sengaja minuman di meja terjatuh mengenai pakaiannya. Lalu, dia menuduh gadis itu sengaja mengotori roknya. Dia bahkan mengatakan kalau roknya itu merek terkenal. Wanita licik itu ingin balas dendam pada gadis itu, bersiap untuk memerasnya. Begitu berbicara, dia langsung minta ganti rugi 30.000 yen. Padahal gaji bulanan gadis itu hanya 3.000. Di rumahnya, masih ada ayah tua yang sedang sakit parah. Dari mana dia punya uang untuk membayar suami? Wanita licik itu berkata karena gadis itu tidak bisa membayar. Kalau begitu, sujud dan minta maaf pada mereka. Orang tua di sampingnya melihat situasi itu dan segera memohon belas kasihan kepada mereka. Semua ini karena dirinya. Dan dia tidak ingin membebani gadis itu. Jadi dia ingin berlutut dan meminta maaf sendiri. Namun gadis itu segera membantunya berdiri dan meminta bos untuk memberikan gajinya sebagai ganti rugi. Kemudian, dia hendak membawa orang tua itu pergi. Namun wanita licik itu masih terus mempersulit dan meminta gadis itu berlutut dan meminta maaf hari ini, agar mereka bisa pergi dari sini. Gadis itu marah dan menuduhnya, "Jangan terlalu semena-mena." Mulutnya masih keras juga. Tanya sekali lagi, "Mahal atau tidak?" "Berisik." "Bos, berapa omset kalian bulan ini?" "Sekitar 100.000. Ini 200.000. Mau nggak saya beli sebulan penuh tempat kalian?" Mau. Saya ada syarat, silakan." "Silakan suruh kedua orang ini pergi semua." "Kenapa kami harus pergi? Terlalu banyak lalat di sini. Kotor sekali." "Siapa yang kau bilang lalat, Tuan?" Tuan, jangan marah. Bagaimana kalau begini? Siang ini, kita akan kembali." Pria itu merasa dihina oleh presiden dengan uang ini. Membuatnya kehilangan muka marah. Dia langsung mengambil botol anggur untuk menyerang presiden. Namun dia langsung dilempar ke kursi. Pria itu dengan marah, segera memanggil bala bantuan. Sekelompok bos geng segera datang. Bos langsung melihatnya. Itu adalah wakil presiden dari grup Bima. Karena seluruh jalan ini adalah milik grup Bima. Selama si botak berbicara, tokoh kecilnya tidak akan selamat. Jadi dia mulai memuji si botak. "Siapapun yang melihat kakakku harus menunduk." Iya, lihat mereka. Mereka tidak berani bicara. Hahaha. Si botak dengan sombong memerintah lagi. Presiden direktur hari ini harus berlutut dan meminta maaf kepada pria itu, serta memberikan kompensasi sebesar 10 juta. Baru, dia akan mempertimbangkan untuk memaafkan. Jika tidak hari ini, kakinya pasti akan dipatahkan.
Tapi Presiden Direktur sama sekali tidak menganggapnya serius. Mengatakan dia bahkan tidak menganggapnya sebagai manusia. Si botak yang mendengarnya marah dan menyuruh anak buahnya untuk mengajarinya pelajaran. Namun tak disangka, saat itu, Presiden Direktur grup Tianma tiba-tiba datang. Begitu datang tanpa bicara dua kata, langsung memberi pria botak sebuah tamparan besar. Memarahinya sebagai bodoh. Tidak bisa melihat status ionya. Dia adalah Long Xiao. Long Xiao. Long Xiao. Maaf Long Xiao. Bos besar, siapa itu Long Xiao? Apa yang perlu kita takutkan? Grup Tianma, kita sangat kuat. Bodoh grup Tianma dibandingkan dengan grup Long. Tidak ada apa-apanya. Tolong tunjukkan belas kasihan. Jangan jual saham kami tolong. Jika dijual, kita akan hancur. Orang di bawah sini tidak mengerti. Siapa yang menyinggungmu? Hajar dia habis-habisan. Istri saya digigit anjing. Kamu bilang bagaimana? Kamu adalah Nyonya Long. Benar dia adalah wanita saya. Berani menyakiti dia berarti melawan saya. Tuan Long Nyonya Long, I'm sorry. Aku salah, aku benar-benar salah. Semua gara-gara dia. Ini semua salah dia. Kamu bajingan. Kamu lelaki atau bukan? Aku hajar kamu. Bajingan. Aku melahirkan anak-anak untukmu. Dan kamu memperlakukanku seperti ini. Berani-beraninya kamu memukulku. Dasar perempuan gila. Kamu menggigit orang di luar sana. Dan masih berani membantahku. Aku salah, aku salah. Aku bunuh diriku sendiri. Menaklukkan kembali seperti raja. Orang yang sombong karena kekuasaannya. Kau mau bawa aku kemana? Kau mau bawa aku kemana? Kau mau bawa aku kemana? Aku sudah bilang, jangan sampai terlihat di luar. Aku juga sudah bilang, aku bukan budakmu. Aku bebas. Bernyanyi di jalan dan bekerja sebagai pelayan. Kalau kamu kekurangan uang, kenapa tidak bilang padaku? Apakah kamu akan mengeluarkan uang untukku? Aku sudah membelikanmu seluruh jalan. Kamu lupa itu untuk dirimu sendiri. Pasti belum makan. Membuat sakit lamanya kambuh. Aku mau makan. Kamu mau ikut? Bisa dimakan nggak? Ini. Makan bawang putih. Saat ini, seruling bulu adalah pusat hatiku. Kenapa kamu lihat aku? Ada sesuatu di wajahmu? Biar aku bersihkan untukmu. Nikmati surgamu, sekarang aku akan menyelamatkan hidupmu. Oh, aku bermimpi di dalam drama. Tidak, ini tidak boleh. Yang dia cintai bukan aku, atau Kurwafan. Sadarlah, jangan sampai terjebak. Aku masih harus pergi ke rumah sakit. Aku pergi dulu. Kenapa aku begini? Mengapa aku punya perasaan khusus terhadapnya?
Ada seorang pria di lantai atas yang membayar biaya pengobatan. Ayah Churwovan. Apa? Perawat katanya seorang pria berpakaian mewah. Ternyata kebersihan luarnya hanya pura-pura. Paman, kenapa Anda di sini? Nona, saya belum sempat mengucapkan terima kasih yang benar pada Anda. Anda tidak perlu berterima kasih. Itu sudah seharusnya. Anda adalah nyonya dari keluarga kaya. Bagaimana bisa bekerja di restoran? Meskipun berada di keluarga kaya, rasanya seperti hidup di neraka. Tapi saya rasa suami Anda masih sangat mencintai Anda. Cinta. Tidak mungkin. Itu hanya nafsu kepemilikan yang membuatnya bertindak begitu. Ini untuk Anda. Semua ini jika suatu hari nanti Anda merasa terjepit. Teleponlah nomor ini. Paman, ini apa? Di mana orangnya? Paman. Ternyata semuanya sudah direncanakan Churwovan. Kau bajingan. Kau begitu sibuk di luar sana. Berpura-pura apa di rumah? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Kamu memang dari golongan rendah yang licik. Paman Long. Apa sebenarnya yang kamu inginkan katakan? Berapa pria lagi yang kamu punya di luar sana? Kamu bawa perempuan pulang ke rumah, tapi malah menyalahkanku. Baiklah. Karena kamu begitu tergesa-gesa. Hari ini, aku akan memuaskanmu. Apa kamu bilang, tadi malam Long Xiao ada di kamar Churwovan? Benar, aku bahkan mendengar mereka ribut semalaman. Aku memang meremehkanmu. Begitu banyak hal. Kemarin aku malah tertidur. Oke. Ini. Perempuan seperti ini tidak boleh dikasihani. Kakak Chen, tolong, siapkan air mandi untukku. Sangat menjijikkan bertemu sesuatu kotor tadi malam. Surovan, jangan berpikir Long Xiao akan mencintaimu. Kamu hanya alat pelampiasan saja. Meski hanya alat, setidaknya masih punya nama. Sedangkan kamu bahkan tidak dianggap pacar kamu. Kamu tidak takut dihina karena tinggal di rumah suami orang begini? Apakah kamu tidak khawatir orang lain akan mencemooh? Aku hanya tinggal di sini sementara karena ayahku sedang dikejar utang. Ini hanya sementara saja. Kalau sudah jadi tamu, haruslah bersikap seperti tamu kamu. Jangan kira kamu bisa naik pangkat hanya karena tidur dengan Dagon Xiao. Hari-hari baik menantimu di masa depan. Lepaskan HMPH. Ada apa dengan kalian berdua, Longseng? Dia memukulku. Hai MPH Churwovan. Apa maksudmu dengan Ji dewasa? Dia datang ke kamarku untuk memprovokasiku.
Kenapa kamu masuk ke kamarnya? Tuan Long adalah pelayan katanya. Dia melakukan hal-hal yang tak patut dilihat di dalam kamar. Jadi aku ingin menyelidiki. Apakah kamu hanya mengada-ada? Apa yang kamu lihat? Aku melihat dia di sana. Di sana. Apa ini? Ini aku tidak tahu. Ini adalah ilmu sihir yang kami gunakan di desa, khusus mengutuk musuh. Menggunakan apa? Tak heran aku belakangan ini selalu mengalami kecelakaan. Ternyata kamu yang mencoba menjebakku. Aku tidak masih membantah. Ada saksi dan barang buktinya Surovan. Aku tidak menyangka kamu begitu jahat. Longshaw, aku tidak. Aku benar-benar tidak melakukannya. Tuan Long, aku berlutut dan minta maaf padanya. Aku tidak melakukan apa-apa. Berlutut dan minta maaf pada Nona Chin. Suan Long tidak mau mengakui kesalahan. Biarkan dia merenung baik-baik di kamar. Di atas, ha.